Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas hadis ke-25 di segmen yang kedua, dan insya Allah di segmen yang kedua ini kita fokusnya membahas tentang visi hidup sahabat. Nah, kita akan belajar bagaimana sebenarnya sahabat Nabi itu memandang kehidupan, supaya kita bisa meneladani. Karena di Quran itu kita diperintahkan supaya meneladani cara hidupnya orang-orang soleh. Di surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, kita itu selalu minta kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Cuma petunjuk jalan yang lurus ini kalau hanya dibayangkan saja mungkin abstrak. Apa maksud dari jalan yang lurus ini? Maka Allah langsung memberi contoh, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa tuh yang diberi nikmat oleh Allah? Di Quran sendiri diterangkan, yakni para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Jadi jalan yang lurus itu pokoknya cara hidupnya para nabi, para rasul, para sahabat nabi, para syuhada, para siddiqin. Itu cara hidup yang dikatakan jalannya lurus. Lalu biar lebih jelas lagi Allah memberikan lawannya. Apa itu lawannya? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yakni bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai Allah itu? Kalau di kitab tafsir, yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa kok dimurkai Allah? Yahudi itu adalah tipikal kaum yang mengerti petunjuk tapi nggak dilaksanakan. Nah, itu Yahudi. Ngerti kalau Allah itu mengutus Nabi terakhir bernama Muhammad tapi nggak mau mengimani. Nah, ini Yahudi. Jadi orang itu kalau sudah dapat ilmu lalu nggak mau melaksanakan, itu kayak sifatnya Yahudi. Makanya dikatakan jalannya orang yang dimurkai itu tidak boleh ngikuti jalan orang yang seperti itu. Waladhdallin, dan bukan pula jalan hidupnya orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat itu? Kalau di kitab tafsir dijelaskan maksudnya orang tersesat adalah Nasrani. Nah, kenapa Nasrani kok tersesat disebut tersesat? Nasrani disebut tersesat, kata para ulama, karena ini adalah tipikal kaum yang niatnya baik tapi salah jalan. Niatnya pengen menjadi kekasih Allah tetapi nggak punya petunjuk yang benar, tersesatkan akhirnya. Jadi kita sama Allah itu dikasih contoh nyata di dalam kehidupan, contoh orang yang jalannya bengkok dan contoh orang jalannya lurus, itu biar tergambar betul namanya siratal mustaqim itu seperti apa. Jadi siratal mustaqim itu ringkasnya adalah jalan hidupnya Nabi, jalan hidupnya Rasul, jalan hidupnya syuhada, jalan hidupnya siddiqin, jalan hidupnya kekasih Allah, jalan hidupnya orang-orang soleh. Yang itu jelas pasti berbeda dengan jalan hidupnya orang-orang yang dimurkai Allah seperti Yahudi dan orang-orang yang tersesat seperti Nasrani. Nah, itu pentingnya belajar
Sejarah itu kayak begitu. Jadi dalam Islam itu sejarah itu dipelajari supaya apa? Supaya ngerti mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Di Quran kan banyak sejarah itu. Sejarah Nabi Adam. Dipelajari untuk apa? Biar tahu salahnya Nabi Adam di mana, benernya di mana. Yang salah dihindari, yang bener ditiru. Sejarahnya Nabi Nuh juga begitu. Bagaimana perjuangan beliau mendakwai umatnya, ditiru. Sejarahnya Nabi Ibrahim, lihat bagaimana pengorbanan beliau. Di usia 80 tahun disuruh khitan, taat. Anaknya disuruh untuk nyembelih, taat. Menikah 2 istri, 1 disuruh misah ke daerah Mekah, satunya jauh, taat. Itu kan contoh-contoh bagaimana jalan hidup orang soleh itu seperti itu. Kisahnya Nabi Isa juga begitu, dimusuhi oleh umatnya sampai mau disalib melalui tangan orang-orang Romawi. Kisahnya Nabi Zakaria yang digergaji di dalam pohon. Kisahnya Nabi Yahya yang dipenggal kepalanya. Dalam Al-Quran diceritakan untuk memenuhi keinginan wanita yang jahat di zaman itu. Kisahnya Nabi Dawud yang dibuat jadi raja tapi tetap bersyukur kepada Allah, tetap sholat dengan baik, tetap bekerja dengan baik, dan gak mau makan uang negara, malah pakai makan dari hasil tangannya sendiri. Nabi Sulaiman dibuat kaya raya, dibuat berkuasa, tapi gak aji mumpung. Beliau tetap taat, saleh kepada Allah. Ya. Ini semua lengkap, kisah-kisah orang soleh di Quran itu lengkap. Termasuk yang bukan Nabi seperti Ashabul Kahfi, itu kan bukan Nabi, tapi kemuliaannya itu membuat dimuliakan Allah, dikasih karomah. Jadi dibuat tidur selama 300 tahun, dihidupkan lagi. Bukan Nabi, tapi jalan hidupnya benar. Ini orang yang rela meninggalkan semua kemewahan duniawi demi mempertahankan iman kepada Allah. Ada juga Maryam, bukan Nabi, tapi solehah. Jadi contoh juga itu. Bagaimana sangat menjaga kehormatan, bagaimana saat beliau itu difitnah berzina, lalu beliau menghadapi dengan diam, gak membela diri dengan ucapan, tidak sibuk mengklarifikasi diri. Itu jadi contoh semua itu. Sebaliknya di Quran juga ada kisah-kisah orang yang dimurkai Allah. Ada kisahnya kaum Sodom yang lelaki suka sama lelaki. Ada kisahnya kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala, didakwai Nabi Nuh tidak mau. Ada kisahnya Fir'aun yang saking diktatornya orang itu sampai menyembelihi bayi-bayi demi mempertahankan kekuasaan. Banyak contoh-contoh kaum yang juga dibenci oleh Allah yang diceritakan supaya menjadi ibrah. Itu semuanya memerinci surat Al-Fatihah tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Makanya di sini kita belajar visi hidup sahabat Nabi ini supaya tahu, oh seperti ini tahu. Ternyata generasi yang diridhai Allah itu seperti ini. Karena di Quran itu dikatakan sahabat itu sudah diridhai Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya berarti hidup mereka benar. Karena hidup mereka benar berarti sudah berada di jalan yang lurus. Kalau mereka sudah berada di jalan lurus berarti layak untuk ditiru. Siapapun yang mengklaim ikut Rasulullah dan meneladani sahabat Nabi tapi hidupnya ternyata nggak sama dengan sahabat Nabi, berarti belum mengikuti jalan yang lurus. Begitu ya? Oke. Baik. Kita ulang lagi hadisnya, saya bacakan. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki harta semuanya membawa pahala. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ini menunjukkan berarti di zaman Nabi itu ada sahabat yang miskin, ada sahabat yang kaya. Itu juga menunjukkan berarti masalah kaya dan miskin semuanya ditetapkan oleh Allah. Kaya tidak menunjukkan mulia, miskin tidak menunjukkan hina. Seandainya kaya menunjukkan mulia berarti hanya sahabat Nabi yang kaya saja yang mulia, yang miskin berarti hina. Padahal tidak demikian.
Sahabat Nabi semuanya mulia, walaupun kaya, walaupun miskin. Semuanya hanya cara Allah dalam menguji hamba. Makanya orang soleh itu ada yang dibuat kaya, ada juga yang dibuat miskin. Orang soleh yang kaya misalnya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, itu juga orang-orang soleh yang kaya. Termasuk sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, itu juga orang kaya yang soleh. Abu Bakar As-Siddiq itu juga kaya yang soleh. Utsman bin Affan itu juga kaya yang soleh. Tapi ada juga hamba Allah yang miskin tapi soleh. Misalnya siapa? Misalnya Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak punya rumah, miskin tapi soleh. Sahabat Nabi ada namanya Abu Dzar, itu juga miskin tapi soleh. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah itu sama, di masa mudanya beliau miskin tapi soleh. Termasuk Ammar bin Yasir itu juga tergolong miskin. Bilal bin Rabah itu juga miskin. Suhaib Ar-Rumi itu juga miskin. Jadi banyak sahabat Nabi yang miskin, tapi mereka tidak hina di sisi Allah, mereka mulia di sisi Allah. Itu pelajaran pentingnya pertemuan yang kemarin, bahwa kaya miskin itu ketetapan Allah. Kaya tidak menunjukkan mulia, miskin tidak menunjukkan hina. Seandainya orang kaya itu mulia di sisi Allah, berarti Qarun adalah orang yang paling mulia, padahal Qarun itu orang yang sangat hina di sisi Allah. Fir'aun juga kaya tapi hina di sisi Allah. Kita lanjutkan. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Jadi ini maksudnya sahabat-sahabat yang miskin ini intinya curhat gitu loh ya. Curhat pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kok kesempatan amal antara kami yang miskin ini dengan yang kaya itu kok beda wahai Rasulullah. Kalau kesempatan amalnya beda, nanti gimana di sisi Allah? Apakah nanti akhirnya orang kaya itu pasti selalu lebih dekat pada Allah daripada orang miskin? Nah, ini yang diresahkan oleh sahabat Nabi sebenarnya. Makanya disebut di sini, wahai Rasulullah, sahabat-sahabat yang miskin, yang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami sholat. Karena untuk sholat gak butuh kaya, ya, siapapun bisa melakukan. Sholat itu hanya butuh tenaga saja, sama pakaian secukupnya. Ya. Kalau haji butuh harta, ya. Tapi sholat gak perlu uang yang banyak. Asal mau saja, masjid di mana-mana gratis. Bahkan kadang menyediakan sarung gratis, ya. Menyediakan parfum gratis. Udah gitu kadang masih disediakan makanan gratis. Nah, pokoknya kalau untuk sholat itu sangat mudah di negeri kita ini. Takmir-takmirnya baik-baik, masjidnya juga bagus-bagus. Jadi sholat itu bisa dilakukan kaya maupun miskin, ya. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Karena untuk puasa itu juga agak butuh harta. Malah yang lebih bisa puasa itu orang miskin karena terbiasa lapar. Orang kaya bisa puasa, orang miskin juga bisa puasa. Oke, dalam hal ini kita sama. Seakan-akan gitu ya, orang sahabat Nabi yang miskin itu bilang begitu. Masalah sholat dan puasa kita sama antara kaya dengan miskin. Nah, lalu kemudian di sini sahabat-sahabat miskin ini menyebutkan perbedaannya. Mereka mengatakan wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tetapi mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, jadi ini adalah amal yang hanya bisa dilakukan orang yang berduit. Bagaimana bisa bersedekah kalau hartanya sendiri nggak lebih, ngepres misalnya, ya. Ada sahabat-sahabat Nabi itu ada yang keuangannya ngepres, jadi makan, bekerja, habis dimakan gitu aja. Itu banyak yang seperti itu, ya. Nah, ini nggak mungkin untuk bisa bersedekah. Di riwayat yang lain itu di sini ditambah lagi, mereka bisa memerdekakan budak, sementara kami tidak bisa memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak itu kan amal besar, ya. Kenapa kok dikatakan amal besar? Di Quran itu disebut sendiri. Di surat Al-Balad, memerdekakan budak itu disebut iqtihamul aqobah. Falaqtahamal aqobah, ayatnya begitu. Mengapa mereka tidak mau menempuh jalan yang sulit? Aqobah itu adalah jalan yang
yang sulit. Terus dikatakan apa itu menempuh jalan yang sulit? Fakku raqabah, yakni membebaskan budak. Kenapa membebaskan budak itu dipandang sebagai amal besar di sisi Allah? Karena hakikatnya membebaskan budak itu kan melepaskan seseorang dari penderitaan seumur hidup, kan begitu. Orang kalau sudah posisinya sebagai budak, tidak mungkin dia itu bisa melakukan yang dilakukan orang merdeka di zaman dulu. Untuk nikah saja misalnya, itu nggak mudah. Budak itu kalau mau nikah kan dia harus punya harta. Terus dari mana dapat harta? Dapat harta itu susah. Kenapa? Karena harta budak itu dimiliki tuannya di zaman itu. Jadi kalau tuannya tidak mengizinkan, tidak bisa nikah dia. Ya. Lalu kehidupan budak itu nggak mungkin dia bercita-cita seperti orang kaya, tidak bisa. Karena hidupnya hanya setiap hari itu melayani tuannya. Ya kalau tuannya baik, kalau tuannya jahat, dapat perlakuan buruk tiap hari itu, dicambuk, disiksa, bahkan mungkin ada yang mati karena siksaan tuannya. Seperti itu gambaran budak di zaman dulu. Maka bayangkan bagaimana jika orang itu membebaskan orang seperti ini. Itu maknanya berarti dia melepaskan seseorang dari kesusahan yang sifatnya seumur hidup. Jadi pahalanya besar sekali, sangat didorong di dalam Islam untuk membebaskan budak. Jadi ini cara halus di zaman Nabi untuk menghilangkan perbudakan, disuruh untuk membebaskan budak dan dipandang sebagai amal soleh yang sangat baik. Nah, untuk membebaskan budak itu harganya mahal. Zaman sekarang itu mungkin kalau dirupiahkan harga seekor budak itu antara 300 sampai 500 juta mungkin kira-kira. Hampir setengah miliar itu harga seorang budak. Ya. Harga seorang budak itu seperti itu. Nah sekarang bayangkan ya, ada orang yang sanggup untuk membebaskan budak misalnya bukan hanya 1 tapi 10 orang. Itu kan luar biasa banyak uang yang harus dikeluarkan. Ya, nah makanya disebut amal besar. Janji membebaskan budak dalam hadis itu besar sekali. Kata Nabi, orang yang membebaskan seorang budak maka budaknya itu akan menjadi penebus di akhirat sehingga nggak akan masuk neraka. Itu kan janji yang luar biasa itu. Membebaskan satu budak seakan-akan sudah dapat jaminan aman, nggak akan masuk neraka. Apalagi membebaskan 10 budak, apalagi 100 budak. Luar biasa itu janjinya. Ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Nggak mungkin orang miskin bisa membebaskan budak. Nah, makanya ini dikeluhkan oleh sahabat Nabi, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami ini enggak bisa bersedekah wahai Rasulullah. Itu aja yang membuat risau para sahabat. Nah, dari keluhan sahabat-sahabat miskin ini berarti kita bisa menyimpulkan visi hidup sahabat Nabi itu adalah menyiapkan kehidupan di akhirat. Itu ya. Ini berarti alam pikirnya sahabat Nabi itu adalah menyiapkan kehidupan di akhirat. Bukan mempermewah kehidupan di dunia. Yang dimewahkan hidup di akhirat gitu. Di dunia ini para sahabat sederhana saja, biasa-biasa saja. Menikmati sekedar yang cukup gitu saja. Apakah sahabat Nabi di sini mengeluhkan kemiskinannya? Tidak, sama sekali nggak mengeluhkan kemiskinan. Sahabat Nabi datang ke sini itu bukan mengeluhkan kemiskinan, tidak. Mereka tidak mengatakan wahai Rasulullah, kenapa kami kok miskin? Tidak begitu. Karena mereka tahu bahwa kaya miskin Allah yang menentukan. Mereka tahu bahwa dengan kemiskinan pun mereka itu bisa beramal juga. Jadi nggak ada sahabat Nabi yang protes dengan kemiskinannya. Malah Rasulullah itu menolak, mendoakan umatnya itu supaya kaya. Itu Rasulullah menolak itu. Ini pernah ini terjadi peristiwa semacam ini ya. Gimana ceritanya? Ceritanya suatu saat Umar itu datang ke kamar Rasulullah, terus melihat kamar Rasulullah itu kok sederhana banget ya. Nggak ada kasur yang empuk, nggak ada itu kamar yang bagus. Jadi
kasurnya itu hanya, ranjangnya itu hanya ada tikar di situ yang Rasulullah tidur di situ, yang kalau bangkit maka akan jejak tikarnya itu akan kelihatan pada punggung Nabi. Itu Umar itu sampai meleleh air matanya, menangis terharu dengan kesederhanaan Rasulullah. Kenapa terharu? Karena tahu bahwa Rasulullah itu seorang Nabi pilihan Allah, tahu bahwa Rasulullah itu adalah kekasih Allah, tahu bahwa mereka berada dalam kebenaran, tapi kok dikasih dunia yang sangat sedikit gitu ya. Sementara orang-orang yang kafir di kalangan Romawi, Persia itu kok hidupnya bermewah-mewah, rumahnya itu marmer. Kan kalau kita lihat peninggalan-peninggalan istana di Yunani itu kan mewah banget ya. Dibandingkan dengan peradaban di sekitarnya, Yunani itu luar biasa kemewahannya, sangat jauh itu. Coba ya jenengan pelajari bagaimana tinggalan-tinggalan bangunan Yunani, strukturnya itu yang tiang gede-gede itu ya, dengan lantai yang marmer. Terus bandingkan dengan sisa-sisa peninggalan orang Arab di masa lalu, jauh banget, jauh sekali. Orang Arab itu temboknya masih dari tanah liat, atapnya itu dari pelepah kurma. Sementara di Yunani ratusan tahun sebelum itu sudah luar biasa sekali peradabannya itu. Jadi namanya air mancur, kolam-kolam renang, sistem penghangatan. Ya, malah saya pernah membaca salah satu kebiasaan orang Romawi dalam sejarah yang sangat berlebihan ya. Jadi mereka itu kalau menyelenggarakan pesta, maka Kaisar Romawi itu akan menyediakan berbagai macam menu yang bermacam-macam dari berbagai hewan maupun tumbuhan, dihidangkan semua itu. Hewan ya, kalau kita kan makanan hewan itu paling banter ayam, yang kenal ya, ayam, bebek, sapi, daging kambing, ya, terus burung dara itu gitu ya. Di sana itu bukan hanya itu saja dikenal, semua macam, sampai yang dinamakan mata elang itu ada hidangannya itu. Nggak tahu cara berburunya bagaimana itu. Jadi berbagai macam hewan itu dihidangkan semua itu, dan pejabat-pejabat itu ketika diundang semuanya ke pesta tersebut, maka di antara yang disediakan itu adalah sebuah baskom kosong untuk tempat muntahan. Maksudnya bagaimana? Jadi baskom kosong itu dijadikan tempat muntahan bukan karena sakit, enggak. Tetapi orang yang sudah makan kenyang di tempat pesta tersebut, lalu dia ingin makan lagi, maka sudah masuk ke dalamnya dimuntahkan supaya kosong perutnya, sehingga bisa makan lagi menu-menu yang belum dicoba. Sampai seperti itu ya model peradaban yang sangat berlebihan terhadap nikmat Allah itu di kalangan orang Romawi. Di zaman dulu itu kayak begitu. Jadi bukan hanya soal bangunan, masalah makanan, masalah pakaian, sudah kenal namanya sutra, sudah kenal yang namanya baskom, gelas piring terbuat dari emas dan perak. Itu sudah biasa banget di Romawi sana kemewahannya. Sementara Rasulullah tidak ada air mancurnya, tidak ada marmernya, tidak ada, pokoknya nggak ada lah namanya kemewahan-kemewahan itu. Sehingga kemudian Umar itu nangis sampai minta pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakan umatmu supaya kaya." Ya, saya pikiran rasional, kalau orang itu hartanya banyak kan lebih mulia gitu ya. Di masyarakat itu kalau ada orang kaya ngomong didengarkan ya. Begitu yang ngomong miskin nggak ada yang dengarkan gitu ya. Itu fakta itu di masyarakat ya, bahwa orang kaya itu lebih dihargai. Seremeh apapun usulnya, wah manggut-manggut ya, bagus ini. Kalau orang kaya begitu. Orang miskin walaupun sebermutu apapun usulnya diremehkan itu. Itu kenyataan di masyarakat semacam itu ya. Sehingga orang itu hanya berpikir bahwa kaya itu kebaikan, kan begitu. Umar pun sempat berpikir semacam itu. Kenapa sih kok enggak sebaiknya umat Islam dibuat kaya saja ya Rasulullah, biar berwibawa, biar mungkin kalau dakwah juga didengar orang, mungkin begitu ya pikirannya. Tapi malah dikecam oleh Rasulullah. Rasulullah malah mengatakan, "Afi syakkin ya Umar, kamu ragu wahai Umar," sampai di semacam itu ya. Ragu bagaimana maksudnya? Ragu bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Ragu bahwa kekayaan dan kemiskinan itu Allah yang menentukan. Ragu bahwa yang namanya kaya bukan tentu baik, yang miskin belum tentu juga buruk. Jadi
oleh Rasulullah itu ditegur Umar itu sampai takut, kemudian minta supaya Rasulullah memintakan ampun Umar. Ya, jadi kembali lagi ke sini. Jadi sahabat itu tidak pernah protes dengan kemiskinannya, enggak. Bisa menerima itu semuanya, itu masalah kemiskinan dan masalah sempitnya harta itu. Yang dirisaukan sahabat adalah masalah amal ini loh. Bagaimana saya bisa beramal seperti orang-orang kaya itu ya Rasulullah, yang mereka itu bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan visi sahabat Nabi itu adalah menyiapkan kehidupan di akhirat, memperbanyak amal sebanyak-banyaknya, bukan menumpuk harta. Enggak. Sahabat Nabi itu tidak ada ambisi sama sekali dalam menumpuk harta. Wong harta setelah ditumpuk juga ditinggal, ya. Yang menikmati ahli waris. Makanya rugi kalau orang itu hartanya banyak kemudian tidak punya perencanaan yang baik untuk apa hartanya ini. Rugi banget itu. Sudah asetnya banyak terus gak punya perencanaan yang baik untuk apa hartanya. Tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah, hilang semua hartanya, dinikmati oleh ahli warisnya. Iya kalau ahli warisnya soleh dan soleha. Kalau mereka itu ternyata dihabiskan untuk nogel misalnya, gimana itu? Gimana kalau harta warisan dibuat untuk ngeslot misalnya, gimana itu? Apa gak jadi dosa itu semua harta warisan itu? Kan begitu. Gimana kalau dibuat untuk manggil wanita-wanita panggilan misalnya? Itu kan jadinya harta yang dikumpulkan itu gak jadi amal jariah jadinya. Ya, makanya orang yang beriman itu yang dipikirkan adalah bagaimana saya beramal, bukan menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya kepada kita, ya lanjutannya itu kan Rasulullah menjawab begini ya. Afala u'allimukum syai'an. Ya. Ini riwayat yang lain ya. Yang lebih detail. Rasulullah mengatakan afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah kalian ku ajari sesuatu yang kalian bisa menyusul orang yang telah mendahului kalian dan kalian bisa mendahului orang yang sesudah kalian. Nah, jadi maksudnya Rasulullah ingin mengajari sebuah amal yang bisa diamalkan orang miskin. Dan amalan ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kata Nabi, amalan ini bisa tudrikuna bihi man sabaqakum. Kalian bisa menyusul orang yang telah mendahului kalian. Seakan-akan Nabi bilang begini, oke, mungkin sahabat Nabi yang kaya itu derajatnya sudah lebih tinggi dari kalian. Kenapa? Karena dia sudah banyak sedekah, sudah banyak membebaskan budak. Mungkin kalau di zaman kita itu sudah bangun masjid sekian, sudah bangun panti asuhan, mungkin sudah banyaklah pokoknya amalnya dengan hartanya, sudah banyak sekali. Ya, tetapi kalau kalian mau melakukan amal ini, maka kalian bisa menyusul amal sahabat-sahabat tadi, walaupun kalian tidak bersedekah. Nah, seakan-akan Nabi mengajarkan seperti itu. Dan kalian bahkan bisa menyusul orang yang sesudah kalian, ya, bahkan bisa menyusul orang yang sesudah kalian. Jadi kalau misalnya generasi setelah kalian itu ada orang yang amalnya hari ini melebihi kalian, maka kalian juga akan bisa menyusulnya dengan amal yang luar biasa ini. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak ada seseorang yang lebih afdal daripada kalian kecuali orang yang berbuat seperti yang kalian lakukan. Jadi kalau ada orang yang amalnya sama, yang mengamalkan amal yang luar biasa ini sama seperti kalian, maka barulah dia itu statusnya sama dengan kalian, bahkan bisa melebihi kalian. Nah, gitu ya. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Nah, senang ini sahabat Nabi diajari amal luar biasa yang bisa menyusul amalnya orang kaya. Apa itu amalannya? Kata Nabi, qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna. Kalian mensucikan Allah, satu, wa tukabbiruna, dan membesarkan Allah, bertakbir. Ya, kalian mensucikan Allah berarti bertasbih, dan kalian membesarkan Allah berarti bertakbir. Wa tahmaduna, dan memuji Allah, bertahmid.
tasbih, takbir, dan tahmid. Kapan itu? Dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat 5 waktu. Berarti nggak sembarangan tuh dapat pahala besar ini waktunya. Waktunya adalah setelah selesai sholat 5 waktu. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu waktu-waktu istimewa itu. Tidak boleh kita tentukan dengan akal kita sendiri, tidak boleh. Puasa Ramadan itu ya hanya boleh di bulan Ramadan, tidak boleh di bulan Muharram, tidak boleh. Itu menunjukkan berarti waktu istimewa hanya Allah yang tahu. Namanya Lailatul Qadar itu ya di bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Nggak boleh dikarang-karang sendiri, wah nggak enak lah kita paskan dengan 1 Januari aja lah, biar sama dengan merayakan hari raya misalnya. Nggak boleh, Allah yang menentukan itu. Bulan haji juga jelas, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 10. Nggak boleh dikarang-karang sendiri. Jadi waktu-waktu ibadah itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan di sini amal ini menjadi besar jika dibaca selesai sholat. Dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat. Seberapa banyak? Salasan wa salasina marrotan, 33 kali. Kelihatannya sederhana ya amal ini. Ternyata itu amal yang besar ternyata. Kata Nabi bisa menyusul amalnya orang-orang kaya. Ini amal penting bagi orang miskin. Jadi membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali setelah sholat. Lalu Allahu Akbar atau Alhamdulillah dulu biasanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sampai 33 kali. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu ternyata amalnya sudah bisa menyusul amalnya orang-orang kaya. Ya. Ya. Nah, dari hadis ini berarti juga bisa kita simpulkan bahwa sebelum peristiwa ini berarti sahabat Nabi itu belum berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Belum berzikir 3 ini, tasbih, tahmid, dan takbir. Kenapa? Karena ini baru diajarkan Nabi saat ada pertanyaan, kan begitu? Baru diajarkan Nabi saat ada pertanyaan, keluhan atau kegalauan sahabat-sahabat miskin yang pengen bisa beramal menyusul orang-orang kaya. Nah, berarti sebelumnya belum ada zikir ini. Zikirnya apa? Hanya Allah yang tahu, hanya Rasulullah yang tahu. Yang jelas hadis ini secara implisit menunjukkan bahwa zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu belum dibaca sebelum Rasulullah mengajarkan zikir ini. Ya. Nah, sekaligus juga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa zikir setelah sholat itu konsepnya adalah menambah amal setelah sholat, bukan bagian dari sholat. Jadi zikir setelah sholat itu adalah amal tambahan setelah sholat, tapi bukan bagian dari sholat. Artinya berarti sholat itu sudah selesai ketika salam. Kalau sudah selesai salam ya berarti hukumnya setelah itu adalah hukum yang lain yang berbeda dengan sholat. Makanya tidak usah diperbesar urusan-urusan perbedaan pendapat seputar apa yang dilakukan setelah selesai sholat. Yang selesai sholat mau salaman apa tidak ya silahkan. Itu sudah bukan urusan lagi masalah, nggak ada hubungan dengan ibadah sholat. Nggak mau salaman ya kita hormati, ya kalau memang keyakinannya seperti itu, ya. Tetapi yang jelas di sini dikatakan bahwa zikir setelah sholat itu adalah amal tambahan setelah orang itu melakukan sholat. Nah, setelah itu ada peristiwa yang menarik lagi. Apa itu? Abu Shalih mengatakan faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Kemudian kaum muhajirin yang miskin itu kembali kepada Rasulullah, lalu kemudian mengadu lagi. Saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar hadis ini gitu ya. Jadi ikut mengamalkan. Nah, ini gimana nih Rasulullah itu ya? Sahabat Nabi tadi merasa optimis sudah bisa ini menyusul amalnya sahabat-sahabat yang kaya. Nah, lalu setelah itu ternyata mendengar hadis ini, akhirnya ikut mengamalkan semuanya begitu.
Ya, fa fa'alu mithlahu. Jadi mereka semuanya mengamalkan. Gimana ini Rasulullah? Ini seakan-akan mau minta lagi amalan lain ya, yang mungkin bisa melebihi yang nggak bisa dilakukan sahabat kaya. Mungkin maksudnya begitu. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya, jadi ada satu titik di mana kita harus berhenti, cukup sudah terima apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita itu mengejar terus ya nggak ada puasnya kadang-kadang begitu. Tetapi di sini dikatakan diputus oleh Rasulullah, itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, supaya kita tahu bahwa nikmat din itu bisa saja diberikan kepada Allah itu sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi seakan-akan kayak sudah jadi sunatullah ya. Atau seakan-akan sudah jadi hukum umum dalam kehidupan ini, bahwa orang itu kalau dikasih kaya itu jarang yang bisa jadi orang soleh, itu jarang. Ada yang tetap soleh, tapi susah kebanyakan untuk menjadi orang soleh. Orang kaya itu rata-rata kan sibuk dengan bisnisnya, ya. Jadi jangan dikira orang kaya itu kemudian sewantai banget hidupnya. Enggak, justru semakin kaya orang, kadang-kadang itu semakin sibuk. Kenapa? Karena di kepalanya itu muncul ide-ide bisnis setiap saat, gitu ya. Sehingga bukan hanya satu bisnis yang ditangani, tapi ada 10 bisnis, mengembang jadi 100 bisnis, mengembang jadi 1000 bisnis. Walaupun sudah berusaha diautopilotkan, tapi kan tetap laporan-laporan itu ya, selalu ada. Sampai ada orang kaya itu akhirnya memutuskan pensiun dini gitu ya, karena sudah pusing kalau memikir seluruh bisnisnya. Saya pernah baca keluhan dari Jack Ma, pemiliknya Alibaba itu ya. Si Jack Ma itu mengaku bahwa dia itu setiap hari naik pesawat itu 8 jam lebih, berapa itu saya agak lupa itu. Hanya naik pesawat saja itu. Wah, coba bayangkan hidup di pesawat terus kayak gitu itu, mana menikmati hidupnya? Tidak ada itu. Pindah dari ceramah dari satu tempat ke tempat yang lain, nggak sempat menikmati hidup. Makanya konon Jack Ma itu lalu kemudian memutuskan untuk segera pensiun dini tadi, karena nggak menikmati hidupnya sama sekali. Ya. Nah, jadi justru ujian orang kaya kebanyakan justru susah untuk kemudian menyembah Allah, susah untuk mengingat Allah. Ya, jadi hidup itu memang pemberian Allah itu memang bisa berbeda-beda. Tapi rata-rata orang kalau dikasih miskin, dikasih sempit hartanya, itu lebih cenderung mudah menjadi soleh. Kenapa? Karena orang kalau susah itu kan seringnya ingat Allah kan. Kalau susah itu sering ingat Allah. Kalau pas seneng, nah itu lupa itu biasanya. Ya. Kalau pas susah, entah punya utang atau butuh uang atau waduh khusyuk banget sholatnya itu ya. Itu rajin banget bangun malam itu ya. Tahajud itu semangat banget itu kalau pas susah gitu. Kalau pas uangnya sedikit itu pas sholat, pas duduk di antara dua sujud, itu pas membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Wah, itu di garis bawahi itu ya. Jadi doa minta rezekinya itu benar-benar ditekankan betul. Sangat menghayati itu kalau orang susah. Kayak sudah semacam ini ya, saya katakan semacam sunatullah, bahwa orang yang dikasih susah itu peluangnya lebih besar untuk dekat pada Allah daripada orang yang dikasih harta. Ya, kan di harta itu godaannya banyak. Sombong pertama, merasa dirinya beda dengan orang lain. Kemudian yang lainnya adalah selain sombong, dia itu lalai karena dia merasa bisa melakukan apapun dengan hartanya. Dia merasa harus dihormati, harus ditaati dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di masyarakat, itu juga pemberian Allah terkait dengan nikmat din itu juga bermacam-macam memang. Sangat bermacam-macam. Ada orang yang dibuat ahli sholat, tetapi puasanya biasa-biasa saja. Ada yang dibuat Allah itu ahli puasa, dimudahkan untuk puasa, tapi sholatnya biasa-biasa saja. Ada yang dibuat ahli sedekah, tapi sholatnya biasa-biasa saja. Ya. Ada pula yang menghimpun semua itu. Nah, itu adalah
fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya, jadi yang harus diperhatikan di sini adalah walaupun Rasulullah mengatakan itu karunia Allah yang diberikan pada siapapun dikehendakinya, tapi hadis itu mengatakan bahwa kebanyakan orang yang masuk surga itu justru orang miskin. Hadisnya begitu. Penghuni surga yang paling banyak itu adalah orang miskin. Apakah menunjukkan orang kaya itu nggak bisa masuk surga? Bisa, tapi lebih berat. Godaannya lebih berat. Ya, nah itu. Oke. Hadis ini juga menunjukkan bahwa namanya ghibthah itu boleh. Ghibthah itu apa? Ghibthah itu adalah iri, ya. Tapi iri yang syar'i. Nah, jadi ternyata iri itu ada yang boleh, ada yang haram ya. Iri yang boleh namanya ghibthah. Iri yang haram namanya hasad. Hasad itu iri yang haram. Apa bedanya? Kalau hasad itu iri yang sifatnya senang jika nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Ya. Itu namanya hasad. Contoh misalnya tetangga beli mobil baru misalnya. Itu kalau orang punya iri yang hasad tadi, mungkin komentarnya nggak enak itu. Mobil baru, paling-paling kredit. Itu ya. Ada komentar yang tidak enak. Lalu kemudian ketika terjadi ada sebuah berita bahwa mobil tetangga itu akhirnya disita. Wah, bersorak kan. Ternyata kredit kan, mobil bagus ternyata disita. Nah, ini contoh dengki yang disebut hasad tadi, itu yang haram. Seneng kalau nikmat yang diterima oleh seorang hamba itu hilang. Ya. Yahudi itu dengki pada Rasulullah. Kenapa? Karena nggak seneng kenabian diberikan kepada orang Arab. Maunya mereka adalah kenabian itu diberikan kepada Bani Israel. Itu contoh hasad. Nggak baik gitu. Nah, hasad bisa berlaku pada siapapun. Kalau orang awam itu hasadnya ya urusan-urusan duniawi ya. Mobil baru, sepatu baru, mobil baru, sepeda baru, jabatan dalam instansi misalnya. Oh, itu gini. Jadi nggak enak omongannya itu ya. Kalau kemudian ada masalah bersorak. Atau perempuan misalnya, oh kok bisa sih dia nikah sama si fulanah, mestinya kan aku. itu contoh juga, contoh hasad itu ya, dengki. Ya. Tapi kalau ghibthah itu bersih, hanya semata-mata pengen nikmat itu pada diri kita, tapi kita juga sedih kalau nikmat itu hilang pada orang tersebut. Nah, itu namanya ghibthah. Contoh ghibthah disebutkan dalam hadis adalah la hasada illa fi itsnain. Tidak boleh ada iri kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Tidak boleh ada iri kecuali pada dua hal. Yang pertama adalah seseorang yang diberi harta kemudian dibelanjakan pada yang hak. Yang kedua adalah seseorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu kemudian diajarkan dan dibuat untuk mengadili manusia. Nah, jadi iri pada orang kaya yang dermawan itu boleh. Maksudnya irinya begini, aduh, andaikan aku ini punya harta seperti beliau, pasti akan kugunakan untuk amal soleh sebagaimana beliau menggunakannya untuk amal soleh. Tapi nggak ada keinginan supaya harta tersebut hilang dari orang kaya tersebut. Nah, itu namanya ghibthah, itu boleh. Ya, ghibthah yang semacam ini tidak masalah. Nah, seperti ini sahabat Nabi yang miskin iri dengan sahabat kaya yang bisa beramal. Bukan kayanya yang diireni, tapi amalnya yang bisa bersedekah itu loh. Nah, itu nggak apa-apa. Itu malah sudah dapat pahala. Jadi niat pengen beramal seperti orang kaya itu sudah dapat pahala seperti melakukannya walaupun dia tidak melakukannya. Ya, itu karunia Allah yang luar biasa. Baik, karena sudah masuk waktu Isya berarti kita cukupi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.